apakah bahayanya ketika kita memiliki sifat yang serakah atau tamak? Sifat serakah kita bisa maknai dengan merasa tidak puas dengan apa yang ia miliki, merasa senantiasa kurang terus. Sehingga beberapa bahayanya diantaranya adalah tidak peduli mendapatkan sesuatu dengan cara halal atau haram. Yang penting tujuannya tercapai. Mau caranya merendahkan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, menzalimi orang lain, dia tidak peduli. Yang penting tujuan saya bisa mendapatkan itu, ya sudah, itulah salah satu bahaya dari orang yang kikir atau serakah. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, sifat tamak atau serakah adalah perbudakan yang abadi. Perbudakan apa? Karena ia dibudaki oleh hawa nafsunya. Senantiasa untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga melanggar syariat hukum-hukum Islam untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini berbahaya. Yang kemudian yang kedua apa? Karena sifat serakah ini adalah salah satu jenis dari penyakit hati, maka ia akan juga menjadi pribadi yang dengki dan iri, melihat orang lain senang dia susah. Melihat orang lain banyak hartanya dia sebel, dia benci, dia nggak suka. Kenapa? Dia inginnya semua yang dimiliki oleh orang lain ia harus punya. Itu sifat orang serakah. Makanya ada sifatnya dengki, ada sifatnya iri. Ada sifatnya hasad nanti, macam-macam. Kemudian yang ketiga, Ustadz Maulana tadi sempat menjelaskan di awal, bahwa orang-orang yang serakah maka pasti memiliki sifat kikir. Karena takut hartanya habis kalau berbagi. Dia nggak mau berbagi, dia nggak mau bersodakoh, dia nggak mau membagi-bagi hartanya pada orang lain. Karena anggapannya, padahal kalau dijelaskan di Al-Qurannya, kalau kita meninfakkan harta kita di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan beratus sampai 700 kali lipat. Dia nggak percaya dengan hal itu. Dia merasa ketika membagi dia akan miskin. Itu sifat orang-orang kikir. Lihat, saya akan memberikan contoh betapa bahayanya kalau kita memiliki sifat serakah atau kikir. Sebuah kisah, ada 3 orang pemuda yang kemudian berjalan dalam suatu perjalanan yang panjang. Kemudian mereka memasuki sebuah gua untuk berteduh dari bencana atau dari hujan yang terjadi di luar sana. Ketika di dalam gua, mereka melihat ada peti yang tertutup dan kemudian ada tulang belulang. Ketika mereka membuka peti tersebut, mereka terkaget-kaget, Bu. Ini ilustrasi supaya kita memahami betapa bahayanya sifat serakah. Ketika 3 orang itu membuka peti tersebut, ternyata banyak sekali harta-harta yang melimpah. Dan mereka katakan, mungkin orang ini bisa saling membunuh karena harta ini. Kalau begitu hartanya kita bawa saja, yuk kita lanjutkan perjalanan lagi. 3 orang ini membawa harta tersebut sampai akhirnya di antara mereka mengatakan harus ada 1 orang yang pergi ke kota untuk membeli makanan supaya kita bisa terus sehat, bisa terus kuat untuk melanjutkan perjalanan kita. 1 orang melanjutkan perjalanan untuk ke kota membeli makanan. 2 orang ini kemudian berkata, waduh, ini alangkah kita lebih enaknya kalau harta ini kita bagi 2 saja. Kalau kita bagi 3 hartanya jadi sedikit. Nanti kalau dia datang, udahlah kita habisin aja, kata 2 orang ini. Akhirnya ketika sang teman datang membawa makanan, 2 orang yang tadi membunuh orang tersebut. Asik, harta sudah kita bagi 2. Akhirnya mereka makan makanan yang sudah dibelikan oleh temannya tadi. 2 orang tersebut pun ternyata mati. Kenapa? Keracunan. Diracun sama temennya supaya mendapatkan harta itu. Artinya apa? Inilah orang-orang yang serakah membawa kemudorotan bahaya untuk semua orang. Akhirnya 3-tiganya nggak ada yang dapat harta tersebut. Bahaya orang yang serakah sampai melakukan pembunuhan seperti itu, melakukan segala macam cara. Mau haram terserah, yang penting dapat hartanya. Sejatinya nggak dapat apa-apa. Di zamannya Rasulullah SAW ada juga kaum muslim yang serakah. Terkenal sekali kisahnya. Apa itu? Dalam perang, apa Bu? Perang Uhud. Kalau ibu umroh, ibu biasanya ke Jabal Uhud kan? Biasanya suka diceritain tuh kisah penyebab kekalahan dari perang Uhud itu seperti apa. Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah karena akibat kaum musyrik yang waktu itu kalah ketika perang Badar di tahun 2 Hijriah. Yang terjadi apa? Harusnya kaum muslim menang, Bu. Rasulullah mengatakan, wahai pasukan pemanah kamu di Jabal Rumat ya, di sini saja. Kamu tugasnya memanahi musuh nih. Jangan turun sebelum saya perintahkan, kata Rasulullah. Jangan lakukan apapun sebelum saya perintahkan kamu untuk turun, kalian untuk turun. 700 berbanding 3.000 kaum musyrik, waktu itu 3.000, kaum muslim 700. Beberapa ada di Jabal Rumat ini untuk menjadi kaum pemanah. Ketika pasukan-pasukan pemanah ini melihat, wah kaum muslim sudah menang, harta rampasan berada di mana-mana. Karena di zaman dulu yang namanya perang, kalau harta rampasan kita boleh ambil untuk yang menangnya. Orang-orang yang berada
kaum pemanah ini merasa, wah kalau kita nggak turun mengambil harta rampasan perang itu, kita pasti nggak dapat harta rampasan itu, kita nggak kebagian. Akhirnya mereka turun semuanya. Khalid bin Walid, panglima dari kaum musyrik ini, melihat kesempatan itu, ayo kita mundur, kita serang pasukan muslim dari belakang untuk menghabisi mereka. Dan akibatnya dalam perang Uhud, kaum muslim mengalami kekalahan. Karena apa? Karena orang-orang ini tidak mau mendengar kata-kata Rasulullah dan karena keserakahan dan ketamakan mereka, orang-orang muslim. Maka apa untungnya ketika menjadi orang yang tidak menjadi orang yang serakah? Kekalahan perang tadi, terjadi pembunuhan, maka benar kata Ali bin Abi Thalib bahwa ternyata keserakahan adalah perbudakan yang abadi karena engkau terus mengikuti hawa nafsumu. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita menjauhi sifat seperti itu. Tidak pernah bersyukur kalau orang yang serakah itu. Tidak ada syukurnya. Ini penyakit hati yang memang membahayakan ya. Iya. Saya ingat juga Kemana-mana. kisahnya monyet. Ada monyet. Saya pinjam nama monyet ya. Iya boleh. Ada monyet yang serakah. Dia ambil ikan, dimasukkan di sini. Ambil lagi satu ikan, simpan di sini. Terus ada lagi satu ikan, dia tangkap. Hilang lagi kedua. Iya. Udah dapat dua, pengen tiga gitu ya. Nah baik, sekarang kita kasih kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya dulu? Yang mana nih? Yang Makassar mau bertanya? Ya boleh Ibu. Ya silakan. Yang ini dulu ya. Baik, namanya siapa? Namanya siapa Bunda? Hajah Siti Zaharni. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan Ustadz, adik suami saya rajin dagang. Rajin dagang. Iya. Apapun dagangannya harus laris dan harus jadi uang. Sehingga karena kerajinannya itu untuk berdagang akhirnya jatuh sakit. Dan masuk rumah sakit berkali-kali. Kasihan ya? Kasihan kita. Jadi pada satu ketika dia sakit lagi setelah berdagang juga. Ya. Pertanyaannya ini Ustadz dan Ustazah. Pertanyaannya gini, benarkah jatuh sakitnya itu karena keserakahannya? Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustadz. Saya jawab singkat aja, karena gini, ada 3 bentuk kezaliman. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dosa kepada sesama kan? Ngerti kan Bu? Ya. Kalau dosa kepada Allah berarti ada haknya Allah yang tidak dikasih. Tidak melaksanakan kewajiban. Dosa kepada sesama berarti ada orang yang diambil haknya. Maka dia namanya berdosa, zalim. Tapi ada dosa pada diri, ada haknya tubuh harusnya istirahat, tapi tidak dikasih haknya. Makanya hukuman bagi orang yang tidak memberikan haknya tubuh dikasih sakit. Mau tidak sakit? Mau tidak sakit? Jangan zalimi diri. Mudah-mudahan saya sudah umur 42, udah pernah disuntik. Sampai saat ini? Iya, gak pernah minum obat. Wow, Masya Allah, Iya. Masya Allah. Gak pernah sakit. Kenapa? Karena saya tidak pernah menzalimi diri saya. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau lapar ya makan. Gitu Kalau aja. capek ya istirahat. Ngapain dipaksa? Betul. Itu aja. Ya Bu ya. Tapi jangan dikatakan ada saudaranya. Kamu itu karena zalim, serakah. Nggak boleh begitu. Yang ada Orang ribut sakit nanti ya. harusnya dihibur. Ya baik, ini luar biasa nih. Ustazah mungkin ada ingin penambahan? Memang, ya mungkin kalau kita lihat lebih luas ya mungkin karena ada tipe-tipe pekerja keras, karena mungkin bertanggung jawab terhadap keluarganya seperti itu kan. Ya itu bagus, tapi memang sebagai seorang istri senantiasa menasihati bahwa kan kita tahu bahwa siang dijadikan Allah tempat kita mencari rezeki, malam tempat untuk beristirahat. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai siang malam kerjanya. Ya, gitu. pemain sinetron itu Ustazah. Iya, Pemain sinetron itu biasanya begitu. Emang begitu. Ya, Yang pemain sinetron yang mana? banyak di sini Ustaz. yang mana itu? Banyak. Sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Ya nanti kita akan ngobrol lagi ya dengan Neng Lia ya, dengan Mas Agung. Tapi pemirsa di rumah, sesaat lagi kita ada tayangan inspiratif dari Hafidz Quran yang menunaikan ibadah umroh. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.